Alhamdulillah kita di tanggal 10 November ini memperingati Hari Pahlawan. Sedikitnya kita tidak mungkin ingat apa yang telah diperjuangkan. 1945 merdeka itu dilakukan di mana, oleh siapa saja, siapa yang mendatangani, siapa yang menyaksikan, apa saja yang sudah bangsa ini perbuat, kita tidak paham. Karena anak-anak sekarang sedikit belajar sejarah, tidak paham mengenai apa yang terjadi di masa lalu dan kurang menghargai apa yang terjadi di masa lalu. Banyak yang kita alami dari pergantian setiap pemimpin juga, dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Presiden Jokowi mengalami kesulitan, kemudahan, bencana, dan lain-lain. Namun akan saya bahas kali ini mengenai sedikitnya semangat dan perjuangan mereka. Kita hidup tidak di zaman perang lagi, tidak. Kita hidup di zaman perjuangan untuk sendiri, keluarga, masa depan keluarga, kerjaan, dan lain-lain. Namun yang harus kita pahami, di zaman dulu tidak mungkin orang bisa makan tanpa tidak meneteskan keringat atau bahkan tidak meneteskan darah. Orang di zaman dulu sulit untuk makan, tidak ada yang kelebihan berat badan seperti banyak yang terjadi di orang zaman sekarang. Orang di zaman dulu sulit mencari kebahagiaan di setiap keluarga atau lingkungan. Mereka mencari kebahagiaan dengan berbaur, berbincang, tanpa sesuatu yang mereka pegang di tangan mereka. Karena kita, generasi seharusnya generasi terbaik, dengan kepala dan kemampuan otak lebih fresh dibandingkan orang zaman dulu. Namun, aktivitas kita lebih condong kepada hal yang tidak berguna. Kita memainkan gadget kita dengan durasi lebih dari 2 jam per hari, sedangkan otak kita fresh. Makanya orang Jepang pernah bilang juga, saya kalau bisa beli otak, saya ingin beli otak orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu IQ-nya bagus, sedangkan aktivitas mereka, kemalasan mereka tinggi. Saya mengajar setiap malam, seminggu sekali ngajar orang Jepang, mereka susah bisa dibandingkan saya ngajar orang Indonesia. Saya ngajar orang Indonesia itu lebih mudah paham. Sedangkan saya ketika ngajar orang Jepang, itu mereka sulit paham. Pemahaman itu bukan hafalan, berbeda. Kalau misalkan hafalan, apa yang kita baca beberapa kali, entah itu orang bisa hafal dalam kedua kali, ketiga kali. Tapi pemahaman, pencernaan orang ketika mendengar atau apa yang dia lihat bisa difahami atau enggak. Seperti kita melihat hasil dari angka 4, apakah kita berpikir dari 2 tambah 2, 3 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, atau 5 kurang 1, semuanya akan menjadi 4. Berbeda-beda. Orang Jepang pun mereka cenderung lebih lambat dalam pemahaman. Bahasa Indonesia menurut saya mudah karena saya orang Indonesia, dan juga tidak ada partikel, tidak ada keragaman kosakata. Di Jepang banyak kosakata yang sama namun artinya berbeda. Tapi orang Jepang memahami orang Indonesia itu sedikit sulit. Nah, otak kita ini manfaatnya besar, tapi cara penggunaannya kalian tidak efektif, tidak baik. Contoh, hiragana itu 28 huruf yang harusnya hafal dalam 1 hari. Harusnya 28 huruf. Banyak ketika zaman saya sebelum kuliah wajib hafal hiragana dalam waktu 1 hari. Bukan kanji. Kanji keseluruhan 12.000, bahkan 320.000 dengan busyunya.
Sedangkan hiragana seperti alfabet A, I, U, E, O, dan lain-lain. Tapi kalian banyak yang belum hafal. Entah apa yang kalian lakukan. Sedangkan kalian ingin menggapai cita-cita yang besar. Saya yakin mimpi kalian tidak ada yang kecil. Besar, memiliki rumah, membelikan ibu rumah, menghajikan orang tua, membelikan mobil, bersedekah puluhan juta per bulan. Tapi kalian tidak bercermin. Sedangkan kesuksesan cerminannya adalah perjuangan. Perjuangan kalian itu sedikit, ingin hasil yang besar itu tidak mungkin. Para pahlawan kita dulu pun mereka tidak tahu apakah akan hidup atau tidak ketika dalam masa peperangan. Kita sering dengar dengan bambu runcing dan lain-lain ketika zaman sekolah dulu. Karena tidak ada lagi senjata, kita hanya mungut senjata orang Belanda, orang Jepang. Tapi orang Belanda, orang Jepang itu lebih kena mental, melihat kawannya ditusuk. Kalau kita, bangsa kita mati ditembak udah meninggal gitu, tidak terlalu sadis. Orang Belanda, orang Jepang di bambu runcing ditusuk-tusuk, ditusuk perutnya, dadanya, matanya. Orang yang dia lihat pasti akan kena mental. Orang yang sudah kena mental tidak akan efektif lagi memegang senjata. Mereka akan bergetar. Saya pernah lihat video citah dikejar singa. Singa itu lambat larinya. Citah itu hewan darat tercepat. Tapi dia ketika dikejar singa tidak bisa berlari lagi. Bukan habis stamina, karena dia saking terlalu takut dengan apa yang mengejar dia. Kita sama. Sebenarnya kita tidak ada takut. Kalian tuh cuma kehilangan kekhawatiran tentang masa depan. Ingat, kalian berada di sini sebab dari akibat kalian di masa lalu. Masa lalu kalian itu menentukan kalian saat ini. Kalian yang saat ini menentukan apa yang akan terjadi pada kalian di masa depan. Kalian belajar hal yang sama, tapi akan menjadi orang yang berbeda. Seperti masakan dengan resep yang sama, dimasak orang yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda. Kalian pun sama. Belajar bahasa Jepang di tahun yang sama, dengan bab yang sama. Tapi saya yakin 100% kalian akan menjadi orang yang berbeda. Sukseskah pulang dari Jepang? Ataukah kalian akan hanya menghabiskan gaji kalian kah? Akan menjadi orang yang tidak berguna kah ketika di Indonesia? Pusing lagi mencari pekerjaan kah ketika pulang dari Indonesia? Mikiran pernikahan, mikirin orang tua, mikirin kerjaan gak ada, uang habis yang di Jepang kalian hasilkan. Makanya hidup itu adalah sebab akibat. Tidak mungkin semuanya tidak bersebab akibat. Penyesalan itu datang di akhir, namun bisa dicegah. Kita ini ada di sini kenapa keluar-keluar harus disiplin, keluar-keluar dengan batsu, hukuman dan lain-lain, agar kalian dapat mencegah penyesalan yang akan datang. Kalian tanpa pendidikan langsung dikirim ke Jepang, itu tidak mungkin. Jepang itu kalau ke laki-laki mukul kepala, bentak. Ke perempuan, dia pasti berkata yang nyelekit. Dia tidak kasar ke perempuan, tapi dia menusuk kata-katanya. Misalkan, kamu di antara semua pekerja di sini, kamu paling gak berguna. Saya nyesel ngerekrut kamu. Kamu paling gak berguna di perusahaan ini. Kita akan sakit hati mendengar itu. Kita sudah bekerja keras, kita sudah berusaha bekerja sesuai waktu yang ditentukan, tapi dibilang tidak berguna. Kamu menerima gaji, tapi pekerjaan kamu tidak ada yang terpakai. Kalau mental kita tidak terlatih sebelum keberangkatan, banyak orang yang ingin pulang dari Jepang kabur dan lain-lain. Makanya apa? Kalian dengan pendidikan yang hanya di push up, itu pun kalau kena hukuman. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kalian ayo benar,
kalian semuanya yang kalian lakukan benar, pekerjaan rumah dikerjakan dan lain-lain, tidak ada kena hukum. Meskipun push up itu paling di FNB saja, itu pun untuk ketahanan tubuh. Jadi kalau kalian yang berpikir ini keras LPK, ini intimidasi, membuat stres ketika malam, kalian ingin kehidupan yang seperti apa? Gaji besar dengan pekerjaan yang tidak ada sedikit, kerja santai tapi penghasilan besar. Kalian terlalu banyak bermimpi. Kalian melihat orang besar tanpa tahu proses mereka. Melihat orang kaya, artis-artis, mereka kaya, iya, mereka kerjaannya enak, seolah iya. Tapi apa yang mereka lakukan hingga mereka capai di titik itu? Sama. Kalian pun akan berada di titik sama, tapi perjuangan kalian tidak mungkin tidak mudah. Ular pun ingin mengganti kulit, harus menahan panas tubuhnya dan tersiksa tertusuk-tusuknya hingga dia menghasilkan ular dengan kulit yang baru. Kalian menjadikan diri yang baru tidak mungkin merasa tersiksa. Namanya tangisan, air mata, kepedihan, rasa sakit itu bumbu kehidupan, bahan cerita anak cucu, menjadi penguat. Kita tidak mungkin hidup tanpa bumbu, maka kuatkan diri. Canda dengan teman harus kalian miliki. Tidak selalu serius itu berdasarkan dari ekspresi muka. Muka cemberut berarti serius, tidak. Kalian bisa serius sambil tersenyum dan bergaul hingga belajar. Kenyamanan kalian yang buat. Seperti itu. Ini tidak banyak yang saya ungkapkan. Terakhir yang saya ucapkan, yang sering saya ucapkan juga, kami, guru, pengajar, bisa membuat kalian paham dalam bahasa Jepang, tapi tidak bisa membuat kalian hafal. Hafal itu kalian yang melakukan. Kalian dari tidak paham bahasa Jepang, kami fahamkan setiap apa yang akan kami ajar. Tetap berjuang, semangat. Merasa kesulitan, ini adalah pertengahan film yang kalian buat. Karena yang namanya film, di tengah itu ada konflik, kesulitan, hingga akhirnya menuju kebahagiaan. Sedangkan kalian pun adalah pemeran utama dari film yang kalian buat. Jikalau kalian belum happy ending, berarti filmnya belum selesai. Hidup kalian dalam perjuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.